Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Basis Data Praktek. Em, di sini ada ketua, yaitu Adinda Raisa Azahra dengan NIM 221511035 dan anggota berjumlahkan 4 orang. Yang dari pertama adalah Alvin Sukma Prawira dengan NIM 221511041, ada Daniar dengan NIM 211511047, dan ada saya sendiri dengan nama Linda Santika dengan NIM 221511052, dan terakhir adalah Mahisha Setia Nugraha dengan NIM 221511054. Jadi kasus yang kita ambil adalah inventory aset. Jadi apa sih itu inventory aset dan mengapa kita mengambil kasus ini? Jadi yang pertama, untuk inventory aset secara garis besarnya, inventory aset adalah sebuah aplikasi yang dimana digunakan pengguna ataupun mahasiswa Polban untuk meminjam properti atau barang yang ada di kampus yang dipergunakan untuk perkuliahan. Contohnya seperti proyektor, kabel HDMI, penghapus, spidol, dan lain sebagainya. Dan untuk latar belakangnya sendiri, pengelolaan aset dan peminjaman dengan metode manual menggunakan kertas menimbulkan beberapa masalah krusial. Proses peminjaman, pengembalian, penjadwalan, manajemen inventaris yang tidak efektif, keterbatasan laporan, analisis, serta pemeliharaan riwayat yang jadi kesulitan dan rentan terhadap kesalahan. Solusinya adalah implementasi sistem informasi berbasis teknologi yang mencakup modul CRUD untuk otomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi yang diperlukan. Jadi selain itu juga mempermudah mahasiswa untuk meminjam properti dan juga melihat informasi tentang properti yang akan dipinjam. Selain deskripsi ataupun abstraksi dari kasus yang kita ambil, ada pun ruang lingkup yang akan saya jelaskan. Untuk fitur yang terdapat pada inventory aset adalah pengelolaan aset, peminjaman aset, dan pengembalian aset. Pengelolaan aset itu adalah admin dapat mengelola aset yang dimiliki seperti penambahan data, pembaruan data, dan penghapusan data. Selain itu juga admin dapat melihat riwayat peminjaman. Dan kedua adalah peminjaman aset, di mana peminjaman ini dilakukan oleh mahasiswa dan data peminjaman aset berupa data mahasiswa, data aset yang dipinjam, serta batas waktu pengembalian akan dicatat. Dan terakhir adalah pengembalian aset. Dan pengembalian aset dilakukan oleh mahasiswa tentunya, yang dikembalikan setelah peminjaman aset selesai. Data telah diinputkan saat peminjaman akan dihapus ketika mahasiswa melakukan pengembalian. Sekian dari saya lanjutkan ke bisnis role yang akan dibahas oleh Adinda. Kepada Adinda, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan-aturan bisnis yang ada pada studi kasus yang kami ambil mengenai manajemen aset. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi data mahasiswa yang diperlukan dan data aset untuk meminjam aset, lalu sistem akan melakukan validasi terkait pengecekan data mahasiswanya, barang juga, dan peminjaman asetnya sebelum akhirnya data berhasil disimpan pada database. Implementasinya menggunakan prosedur. Lalu, mahasiswa juga tidak diperkenankan meminjam aset baru jika masih memiliki aset yang belum dikembalikan dari peminjaman sebelumnya. Nah, implementasinya adalah menggunakan relasi one-to-one. Lalu, mahasiswa harus mengembalikan aset pada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian peminjaman. Karena di sini, kalau misalnya mengembalikannya lewat perjanjian waktu, maka akan ada denda. Nah, gimana cara ada dendanya? Menggunakan trigger. Lalu, mahasiswa bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan aset yang dipinjam selama berada di bawah tanggung jawab mereka. Ini juga sama, menggunakan akan konsekuensinya akan didenda, yang mana untuk mencapai denda ini juga akan menggunakan trigger. Lalu selanjutnya, aset memiliki atribut status yang nilai available, borrowed, and let. Implementasinya adalah menggunakan tipe data NU. Lalu, status borrowed terjadi ketika aset dipinjam oleh mahasiswa. Status available terjadi ketika terjadi pengembalian, dan status late ketika aset rusak dan sedang dalam perbaikan. Implementasinya menggunakan trigger.
Lalu selanjutnya terdapat beberapa aset yang memiliki nama aset yang sama, namun memiliki detail deskripsinya yang berbeda. Misal nih, ada kayak proyektor, proyektor dengan merek sama, itu kan namanya mungkin sama, tapi kan detailnya beda. Nah, di sini implementasinya adalah format data dari atribut aset memiliki deskripsi yang berbeda, which ada tabel barang dan juga ada tabel detail barang. Lalu primary key dapat digenerate secara otomatis oleh sistem. Implementasinya menggunakan constraint auto increment. Lalu admin dapat melihat jumlah peminjaman per harian. Di sini implementasinya menggunakan function. Lalu admin dapat mengubah status suatu data denda mahasiswa. Di sini implementasinya menggunakan prosedur. Lalu status data denda mahasiswa bernilai unpaid dan paid yang artinya unpaid itu belum dibayar dan paid itu sudah dibayar. Implementasinya menggunakan tipe data enum, lalu saat proses input barang ke tabel barang, otomatis terbuat juga detailnya sesuai dengan jumlah stok barang yang diinputkan. Implementasinya menggunakan trigger. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD yang dibuat oleh kelompok kami. Dari entitas yang pertama yaitu admin. Admin memiliki atribut NIM, NIP, dan nama admin. Lalu di sini ada entitas kedua yaitu barang. Barang memiliki atribut stok, kode barang, dan nama barang. Nah, mereka melakukan relationship, relation, yaitu mengelola kardinalitasnya nih. Kardinalitasnya admin mengelola minimal 0 barang dan maksimalnya ya banyak ya. Sedangkan kebalikannya barang itu dikelola oleh minimal oleh satu admin dan maksimalnya oleh banyak admin. Seperti itu. Lalu di sini ada entitas ketiga yaitu detail barang. Detail barang di sini memiliki atribut kode unik dan status. Nah, barang di sini, detail barang ini memiliki relation dengan barang, yang mana nama relationnya adalah memiliki. Nah, di sini barang memiliki minimal satu detail barang dan maksimalnya banyak, seperti yang sudah dijelaskan di business rule. Lalu kebalikannya, detail barang harus dimiliki oleh satu barang dan maksimalnya juga oleh satu barang, jadi hanya satu saja. Lalu selanjutnya ada entitas mahasiswa. Mahasiswa di sini memiliki NIM, nama mahasiswa, dan kelas. Nah, apa relation yang dibentuk dengan detail barang? Yaitu meminjam. Jadi, mahasiswa meminjam detail barang dan barang dipinjam oleh mahasiswa. Kardinalitasnya adalah mahasiswa boleh meminjam minimal 0 barang dan maksimal banyak barang. Nah, sedangkan barang juga boleh dipinjam minimal oleh 0 mahasiswa dan maksimalnya oleh banyak mahasiswa. Nah, di sini relation meminjam sendiri memiliki eh, atributnya sendiri yaitu ada lama pinjam, tanggal dikembalikan, ID peminjamannya, tanggal peminjaman, dan status. Nah, lalu di sini ada entitas terakhir yaitu denda. Nah, denda ini memiliki atribut jumlah denda dan status. Mahasiswa berhubungan dengan denda melalui relation yang namanya memiliki. Artinya mahasiswa memiliki denda, denda dimiliki oleh mahasiswa. Apa sih kardinalitasnya? Mahasiswa memiliki denda. Minimal 0, maksimal banyak. Karena mungkin saja ya mahasiswa ini udah telat, terus ngilangin barangnya, jadi banyak gitu dendanya. Sedangkan denda sendiri minimal dimiliki oleh satu mahasiswa dan maksimalnya satu, karena tidak mungkin ada denda tanpa ada mahasiswa yang didenda gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pembahasan IRD-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang physical data model. Sebelum ke physical data model, sebelumnya dibuat dulu yaitu konseptual data modelnya berdasarkan dari IRD yang sudah dibuat. Eh, yang pertama, membuat entitas barang. Di mana entitas barang ini memiliki kolom kode barang sebagai primary key dan tipenya itu karakter dengan panjangnya 5. Kenapa karakter? Karena kode barang itu ukurannya tetap yaitu 5. Terus eh, kolom yang selanjutnya kolom nama barang tipenya tuh variable karakter ukurannya 15. Karena nama barang itu nggak mesti ukurannya tetap gitu, ada yang dikit ada yang panjang, jadi makanya variable karakter. Terus selanjutnya stok dengan tipenya itu integer.
Lalu dari barang ini memiliki relasi ke admin, yaitu mengelola dengan tipe relasinya, dengan tipe kardinalitasnya itu adalah many to many. Di entitas admin ini memiliki kolom NIP sebagai pemeriki dengan tipenya itu karakter 18. Selanjutnya ada kolom nama admin dengan tipenya variabel karakter ukuran 30. Lalu dari barang memiliki relasi juga one to many ke detail barang dengan nama relasinya itu memiliki. Di detail barang ini mempunyai kolom kode unik sebagai pemeriki dengan tipe datanya karakter ukurannya 5. Lalu ada status dengan tipenya itu variabel karakter ukurannya 10. Lalu dari detail barang ini memiliki relasi meminjam many to many dengan mahasiswa. Di mahasiswa ini memiliki kolom NIM dengan tipenya itu karakter ukuran 9 sebagai pemeriki. Lalu ada nama mahasiswa dan tipenya itu variabel karakter ukuran 30. Lalu ada kelas karakter ukurannya 4. Lalu dari mahasiswa memiliki relasi mempunyai dengan denda, dan kolom yang ada di dalamnya itu ada jumlah denda tipenya integer. Lalu ada status dengan tipenya itu variabel karakter ukurannya 10. Lalu setelah terbuat konseptual data model ini terbentuk physical data model. Yang pertama ada detail barang. Lalu detail barang ini mereference ke barang sehingga dia memiliki foreign key kode barang yang yaitu memiliki dari barang itu sendiri. Lalu dari relasi many to many yang sudah terbentuk itu akan membentuk tabel-tabel baru, yaitu mengelola dan juga meminjam. Nah, mengelola ini mereference ke barang sehingga dia memiliki foreign key kode barang, lalu mengelola juga mereference ke admin sehingga memiliki kode NIP dan memiliki NIP sebagai foreign key. Lalu juga ada tabel meminjam yang mereference ke detail barang sehingga dia memiliki foreign key kode unik dari detail barang. Lalu meminjam juga mereference ke mahasiswa sehingga memiliki foreign key NIM. Dan juga denda ini mereference ke mahasiswa sehingga dia memiliki foreign key NIM. Sekian dari saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan function yang kami buat pada tugas besar kali ini. Yang pertama, kami membuat satu buah function dan juga 6 buah prosedur gitu. Nah, untuk function yang pertama itu ada get jumlah peminjaman harian, lalu ada pun prosedurnya. Yang pertama ada ubah status denda, ada get reward peminjaman per mahasiswa, lalu ada cek mahasiswa, cek barang, cek peminjaman, dan juga ada pinjam barang gitu. Nah, untuk fokusan saya di presentasi video kali ini, saya akan lebih fokus ke pinjam barang gitu, karena menurut saya ini complicated dan lumayan panjang. Yang pertama itu ada juga prosedurnya gitu, ada prosedur flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya itu kurang lebih prosedurnya seperti ini, dimana untuk yang pertama itu akan melakukan cek data mahasiswanya di tabel mahasiswa gitu. Nah, kalau misal ada, dia akan mengecek barangnya dari berdasarkan kode uniknya. Kalau ada, dia akan masuk ke pengecekan di tabel peminjaman gitu, dimana tabel peminjamannya itu dia tidak boleh ada data yang barang yang belum ia kembalikan gitu. Nah, ya itu tidak boleh. Kalau misal tidak ada data yang lagi dipinjam, maka dia dapat melakukan peminjaman barang gitu. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya di prosedur pinjam barang ini untuk parameter yang digunakannya itu ada 7 gitu. Nah, dimana tipenya itu semua in gitu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk proses yang awal itu ada pengecekan mahasiswa. Nah, untuk pengecekan mahasiswa ini untuk flowchartnya itu yang pertama itu dia akan mengecek NIM yang ada di tabel mahasiswa, lalu dicocokkan dengan yang diinputkan gitu. Nah, jika tidak ada, dia akan menampilkan tidak ada. Kalau ada, dia akan menampilkan data tersedia. Nah, untuk penerapannya itu di sini ada di cek mahasiswa, di mana menggunakan fungsi agregat di count si row-nya itu
Nah, misal kalau misal ada gitu kan, dia itu akan dimasukkan ke existing count nim. Nah, kalau misal 0 gitu kan hasilnya itu, di hasil dari count-nya itu dia akan raise error atau application error gitu. Jadi dia tuh nggak ada data mahasiswanya itu ke sini gitu. Nah, kemudian ada juga dicek barang juga dia untuk flowchart-nya itu hampir sama sama kayak yang tadi, cuman bedanya dia itu untuk mengecek barang di detail barang gitu berdasarkan kode unik. Nah, untuk cek peminjaman dia juga hampir sama, namun di sini tuh kalau yang dia itu berdasarkan dari si parameter si penimnya itu ada gitu ditemukan, dan statusnya itu ada yang borrowed gitu. Nah, kalau lebih dari 0 maka dia itu nggak bisa minjem gitu, alasannya itu karena belum dikembaliin. Nah, kemudian lanjut ke flow-nya itu, jika ketiga step tadi sudah dipenuhi maka data akan langsung disimpan gitu. Nah, kemudian ketika sudah disimpan di tabel meminjam, yaitu langsung di commit atau di istilahnya itu di save gitu datanya itu. Nah, kemudian jika pada proses ini ada yang gagal, maka dia itu langsung ke exception, karena exceptionnya itu dia akan menampilkan error gitu. Errornya itu apa gitu. Kemudian di rollback. Nah, mungkin di sini saya akan mempraktekkan yang meminjam dulu gitu. Nah, yang meminjam itu dia misal yang 58 itu dia udah ada nih, terus borrowed gitu. Terus di sini saya akan mencoba untuk nambahkan lagi tapi dengan yang sama gitu, walaupun si kode uniknya barangnya itu beda tapi nimnya sama gitu. Ketika diinsertkan yaitu akan error gitu, jadi kayak data yang 58 tuh dia udah minjem barang gitu, jadi nggak bisa lagi gitu. Nah, kemudian bisa kita asal gitu si kode barangnya gitu, kode uniknya, dia juga akan error gitu. Nah, errornya tuh dia tuh nggak ditemuin gitu si data yang ininya tuh gitu, data barang dengan kode unik ininya tuh gitu. Kemudian ada yang terakhir, saya akan coba yang 94, yaitu yang berhasilnya. Oh iya, di sini saya belum menginsertkan, kita insertkan terlebih dahulu. Nah, ada. Kalau sudah diinsertkan, sini saya akan memanggil lagi yang kalau pinjam. Nah, maka kalau berhasil itu akan muncul barang berhasil dipinjam gitu. Nah, kemudian akan muncul di tabel meminjamnya itu yang data terakhir tadi gitu, yang ini. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai prosedur dan function. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan trigger denda. Jadi kalau kita itu membuat 3 trigger. Yang pertama itu ada trigger set denda. Jadi trigger set denda itu akan terjadi ketika kita mengupdate status di tabel meminjam. Ini kita memiliki tabel meminjam dengan ada atribut status di dalamnya gitu. Ketika statusnya itu light atau broken, maka nanti mahasiswa yang meminjam dengan status light atau broken akan otomatis masuk ke tabel denda. Jadi kayak mahasiswa itu bakal otomatis dapat denda gitu kalau light atau broken. Seperti itu. Selanjutnya ada trigger create detail barang. Jadi kita tuh punya tabel barang dan detail barang. Misalnya nih di barang itu kita punya proyektor dengan stok 20. Nanti detail barang tuh bakal ada semacam proyektor dengan kode unik yang berbeda, tetapi kode barangnya sama gitu. Kode barangnya proyektor dan akan ada 20 data gitu. Dan ini membuat itu. Jadi ketika kita membuat membuat data barang di sini, itu akan otomatis misal kita stoknya di set 5 gitu, itu akan otomatis menambah data 5 di detail barang seperti itu. Kita lanjut aja langsung ke trigger yang ketiga. Trigger yang terakhir itu ada trigger update status gitu. Jadi ketika kita meminjam barang, otomatis di detail barang itu memiliki status, dan status otomatis itu adalah available gitu. Defaultnya available, tapi ketika kita pinjam barangnya akan menjadi status borrowed atau dipinjam. Statusnya akan berubah menjadi borrowed seperti itu. Oke, langsung kita demo aja ya. Karena berurutan, kita demo dari yang barang dulu. Jadi kita barang akan coba nambahin data gitu. Apakah triggernya akan berjalan. Kita coba datanya menjadi B002 kode barangnya. Kita nama barangnya misal apa ya, TV gitu ya. TV stoknya misal 5 aja. Kita coba save aja. Oke, nah itu bakal ada TV. Dan di detail barang tuh seharusnya akan nambah TV. Ini kan B001 yang tadi. Nah, ini yang B002 yang tadi saya tambahin, ada 5, ada 21 sampai 25. Itu ada 5 data yang TV itu, oke. Saya ada detail, ada trigger yang kedua yang meminjam, karena ini berurutan, kita langsung yang meminjam aja. Kita misal pengen nambahin data nih, yang meminjam ini udah ada data sebelumnya. Kita tambahin data aja. Misal kita pakai 2. ID peminjamnya misal 2, sorry.
kode uniknya kita pakai yang ini kode unik dari detail barangnya, terus NIM-nya kita pakai NIM yang sama aja, 052. Oke, udah benar. Terus kita ini update now aja, tanggal dikembalikannya kita coba tanggal dikembalikannya misal sama aja, terus statusnya kita ubah jadi borrowed gitu ya, borrowed gitu, sama pinjamnya misal 3 hari 2 hari nggak apa-apa, kita coba save. Oke, ini kita lihat lagi ya di detail barang, data yang tadi yang indeks berapa. Nah, indeks 22 ini akan menjadi borrowed. Sebenarnya ada LED gitu, jadi kita mengubah detail barang itu jadi LED atau broken, itu bakal berubah gitu, bakal ada di tabel denda gitu. Kita coba aja LED kecil semua, oke boleh, nggak apa. Kalau nggak salah bisa ya, kecil semua mau besar semua, mau depannya besar kecil. Coba kita ubah menjadi LED. Kita lihat di denda itu sebelumnya ada satu data. Nah, ini akan ada 2 data dengan NIM yang sama. Ini nggak akan kelihatan perubahannya karena ini data yang sebelumnya kan tadi ada 2 data itu di peminjam. Kita coba lagi deh. Di peminjam itu ada 2 data tuh, lihat. Itu data yang berbeda gitu. Kita coba lagi ya untuk membuktikan apakah benar-benar berjalan atau enggak. Ini kita coba hapus aja. Coba hapus. Juga kita coba hapus. Oke, kita coba ubah jadi broken di mana? Di meminjam. Ini misal jadi broken gitu ya. Ini harusnya berhasil. Tabel denda. Nah, ini kan tadi udah dikosongin ya tabelnya, dan ketika kita ubah jadi broken itu akan ada lagi gitu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya mewakili penutupan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.